Loh, Pak Nelson, kalau misalnya di Medan ya, tadi kita lihat berbagai pelanggaran. Singkat sebelum saya ke KPU, apakah sebenarnya pelanggaran itu terjadi karena kurang persiapan atau kecolongan? Kalau pelanggaran tadi seperti membagi-bagi uang itu tentu itu bukan karena persiapan penyelenggara pemilu yang kurang, tapi itu karena perilaku caleg yang saya kira menyimpang dari apa yang seharusnya. Nah, kalau yang lain bahwa ada kotak suara yang tersigil bisa karena kurang sosialisasi, tapi bisa juga karena KPU yang menerima itu atau katakanlah tingkat kabupaten kota tidak melakukan penyegelan dengan baik atau dengan menggembok, atau mungkin pada saat perjalanan karena tidak kuat gemboknya atau sigilnya menjadi terkelupas gitu. Ataupun ada kesengajaan begitu? Apakah ada kesengajaan begitu? Kalau kesengajaan mungkin tidak ya. Sepanjang kalau tidak ada perubahan isi dari kotak suara itu ya, artinya berarti kan itu kan masih pada saat mau digunakan. Jadi sepanjang tidak ada penggunaan surat suara, perubahan dari surat suara atau perlengkapan lain di situ yang bisa menimbulkan gangguan, saya kira itu bukan suatu kesengajaan dan juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sudah mengganggu proses. Bahwa secara administrasi atau tata cara itu melanggar, tapi dampak itu tidak terlalu. Nah, ini yang harus menjawab nanti dari KPU ya. Kita akan coba bergabung ya dari kantor KPU Pusat juga pemirsa sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar, selamat malam. Selamat malam rekan Doni. Bagaimana evaluasinya hari ini Pak terkait dengan kecurangan yang sudah dipantau oleh KPU? Sebetulnya kalau mengenai kecurangan tentu itu lebih banyak di wilayahnya Bawaslu ya Pak Nelson, karena mereka yang melakukan pengawasan. Tetapi evaluasi kami lebih banyak terhadap bagaimana proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara itu, apakah telah berjalan sesuai peraturan atau tidak, lancar atau tidak. Kesimpulan kami secara umum itu berjalan lancar, walaupun di sana-sini kami temukan ada kekurangan. Misalnya saja ada sejumlah TPS di berbagai provinsi yang harus dilakukan pemungutan suara ulang karena memang surat suaranya tertukar. Atau ada juga sejumlah TPS di daerah tertentu karena jumlah surat suaranya tidak banyak, sementara banyak masyarakat yang datang untuk ikut memilih, padahal mereka sebetulnya tidak berhak karena di dalam proses pendaftaran mereka tertinggal dan mereka juga tidak mempunyai KTP yang alamatnya sama dengan TPS yang mereka datangi, tetapi mereka memaksa mencoba untuk ikut memilih, sehingga ada situasi keamanan yang tidak pas, sehingga pemungutan suaranya harus juga ditunda dan harus dilanjutkan esok hari atau melihat situasi lebih baik. Jadi ada variasi-variasi situasi yang membuat akhirnya di tempat-tempat tertentu pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan atau dilanjutkan. Baik, Pak Hadar, ini lalu bagaimana dengan ada beberapa ditemukannya surat suara yang sudah dicoblos seperti yang terjadi di Bogor, bagaimana nih? Ya, tentu itu harus diselidiki lebih lanjut ya, diproses oleh pihak pengawas. Nanti juga mungkin kalau disimpulkan ada suatu kesengajaan, itu menjadi merupakan suatu bentuk pidana dan nanti akan diteruskan di dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu. Tetapi kalau coblosan itu mungkin merupakan satu kekeliruan, mungkin entah bagaimana dari satu mesin atau apa, intinya itu harus diperiksa dengan baik untuk menempatkan sebetulnya coblosan itu sebagai satu pelanggaran yang disengaja atau tidak. Nah, tentu surat suara yang demikian tidak bisa digunakan. Tentu harus digunakan surat suara yang memang betul-betul masih bersih, masih polos gitu ya. Belum ada coret-coret, belum ada robek, apalagi coblosan. Ya. Baik, Pak Hadar tetap bersama kami, kita akan lanjutkan diskusi kita nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.